saya Amelia Nurhaki, mahasiswi PGSD 2018, KIP Siliwangi, Bandung. Nah, pada semester kali ini saya berkesempatan mengikuti KKN Mandiri 2021 di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, karena KKN ini berbeda dengan KKN sebelumnya, maka KKN kali ini dibagi menjadi 4 siklus. Nah, sekarang untuk siklus yang pertama saya akan melakukan observasi serta wawancara dan juga pendampingan pembelajaran kepada siswa dan orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke, nah pada KKN Mandiri tahun 2021 ini, pada siklus pertama saya akan mengambil sampel dari 3 keluarga. Nah, 3 keluarga ini saya ambil dari latar belakang yang berbeda. Keluarga yang pertama yaitu adalah keluarga yang seorang ibunya itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan selanjutnya keluarga yang kedua yaitu keluarga yang seorang ibunya itu adalah seorang pedagang juga pengajar. Dan yang ketiga adalah keluarga yang ibunya itu bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pengajar di sekolah dasar. Dan ini dia dokumentasi selama saya melakukan wawancara dan observasi kepada 3 keluarga tersebut. Assalamualaikum, Ma Anggara. Anggara nyamkan waktu nanya, ada yang wawancara. Perkawis pembelajaran dari di masa pandemi, nah, menurut Mama Anggara efektif atau napi henteu? Kalau dibilang efektif ya enggak sih ya, karena kan kalau sebagai ibu rumah tangga bukan ranahnya pelajaran sekolah gitu. Kalau dibilang efektif ya enggak sih. Kami di sekolah na Anggara aya luring atau napi daring hungkul? Alhamdulillah sih luring sareng daringnya biasa di kondisikan gini kan sekolahnya Alhamdulillahnya. Nah, kami menuju pembelajaran daring. Nah, aya teh fasilitasna anu mendukung Anggara kangge belajar di bumi. Ya mungkin kan kalau daring kan HP ya yang paling utama sama kuota. Alhamdulillah Memadai udah Iya. aya. Nah, alhamdulillah kami fasilitas memadai gitu. Ku Mama Anggara masih aya pembimbingan kangge Anggara. masih Iya, alhamdulillah. Kumaha teh perkembangan Anggara kami dibimbing perbedaanna kami dibimbing di bumi sareng di sekolah. kalau perbandingannya pastilah terlihat jauh. Kalau di rumah, kalau mamanya lebih manja kan, jadi nggak begitu menyerap cepet gitu. Nggak kalau sama ibu gurunya. Jadi walaupun misalnya kan luring terbatas ya, tapi dia bisa menyerap cepat gitu pembelajaran itu. Nah, kesulitan naon wae anu dihadapi saat daring. Soalnya mama Kesulitannya- darah tinggi gitu. Kadang moodnya anak tuh suka nggak terkira gitunya. Kadang-kadang kalau lagi rajin kan rajin, kalau lagi moodnya lagi turun pisan kan susah, bikin pusing. Nah itu sih Tapi biasanya diatasi kesulitan eta. ya, alhamdulillah sih masih, kalau buat dia masih bisa, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut wawancara ya. Kita menuju pandeminya itu 1 tahun langkung. Seueur anu sektor teh anu ditutup, termasuk oge kage pendidikan. Nah, kan pendidikan oge ditutupnya jatuh pembelajaran daring. Nah, menurut Mama Zulfa, pembelajaran daring ieu teh efektif atau napi henteu? Pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Setiap sesuatu ada kelebihan dan kekurangannya itu. Kalau kelebihannya kita bisa lebih dekat dengan anak ya, karena memang kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik seorang anak gitu ya. Nah, kekurangannya tentang di pembelajaran kalau misal pembelajarannya tekstual kayak LKS, buku. Nah, orang tua yang keotakan istilahnya bingung gitunya kayak ngisi ini. Kita ngisi misalnya di LKS, nyari-nyari dulu ke sini gitu kan, nyari-nyari dulu. Jadi nggak ada apa gitu. Itu tuh butuh waktu. Nah, itu yang barangkali makanya dengan guru saya kan dulu lebih kompeten, jadi tahu
ini letaknya di sini, si teksnya ya ini untuk jawabannya di sini. Nah itu yang ketika Isana mah daring itu banyak yang dari daring jadi darting teh kan, karena emang Daring jadi bukan kapasitas kita untuk menerangkan. Nah, sekarang selanjutnya di sekolah Teteh Julpa nih ada nggak luring atau cuma daring aja? Ada. Luringnya gimana? Nah, luringnya kan lumayan ya sebenarnya mah kangen pengen yang dulu lagi itu kan SD itu kan ada dari jam 7 sampai jam 3 jam 2 ya. Itu bener-bener kerasa banget gitunya mudahnya membentuk si anak teh ya, karena emang di sekolah udah ditanamkan teorinya. Kita di sini tinggal menambahkan jadinya sedikit. Nah, sekarang tapi dengan adanya luring sekarang alhamdulillah kebantu banget ngomongnya. Walaupun cuma 2 Iya, jam. walaupun bener. Ya Allah sampai kayak meminta Isana mah terima kasih ke guru-guru ini karena emang seperti gini. Walaupun cuma Isana jeprek ketok, tapi itu teh kayak beban lebih dari nyuci loh. Lebih dari nyuci piring aslinya karena apa? Karena mungkin mindset jadi udah kena ke mindset gitu kan. Padahal Namun kalau misalnya lagi pembelajaran daring kan butuh fasilitas ya, kayak HP atau yang mendukung kuota, kepenuhin nggak fasilitasnya? iya itu. Karena kan otomatis kalau daring kita lewat online. Offline ada bantuan ya, tapi udah nggak bisa digunain. Tetap modal sendiri. Itu karena emang nggak bisa, Bu Amil teh nggak ngerti gitu kan. Yang kemarin waktu dulu Bu Amil pakai ada, tapi Bantuan yang kuota bantuan pemerintah. ada tapi Nah, kan tentang daring nih, ada kan pendampingan Mama Zulpa kepada Zulpa sama ke Sofia itu beda nggak sih? beda. Kalau kelas 1 mah kan masih pembelajaran inti ya, jadi nggak bisa kayak Julpa. Kalau Julpa kan udah kelas 3 lebih mudah gitu ya. Kalau saya nulis ya, tinggal tulis nih biar anak nggak fokus ke yang lain-lain, tulis Bu Amela gimana dulu pakai board gitu ya. Kajian dia kalau ada ayahnya mau ngeprint tapi lebih ribet kan, jadi ya udah nulis aja ternyata ini nulis itu juga banyak drama dibuat nila pokoknya saya fokus lagi ya. Ibu kasih waktu itu sebenarnya tetap mendisiplinkan anak kan ya. Nah kalau untuk Sophia sekarang karena emang dari TK ke SD itu kan emang beda lumayan yang ini ya. Jadi emang harus sabar bener ya, subhanallah guru itu kelas 1 tuh ya awal-awal. Tentang kesulitan pembelajaran daring kan tadi udah ya, beberapa kesulitan. Yang paling sulit saat pembelajaran daring Kak? Yang paling sulit waktu Bu Amel, kalau Abi mah karena emang Abi punya beberapa tugas yang lain gitu. Ya makanya tadi kenapa harus jadi versi ibu gitu, karena ya melihatlah kondisi ini si ibunya tuh si ibu apa, seorang pekerja kah, seorang ibu rumah tangga murni kah gitu ya tentunya, atau seorang ibu yang wanita karir gitu. Karena pasti porsi dengan anak tuh berbeda, jadi nggak bisa disamaratakan. Kesan-kesan selama daring. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu gitu ya, yang mudah-mudahan bisa kembali normal karena benar-benar sebenarnya pendidikan itu tetap ya yang utama itunya. Bahkan kan Allah sampai mewajibkan tuh sampai ke liang lahat gitu ya. Jadi sebisa mungkin dalam kondisi apapun gitu ya tetap mengutamakan pendidikan, asalkan panginten disiasati lah. Jadi tetap yang namanya cahaya itu tetap ada, gak pernah padam gitunya. Ya panginten tinggal kita pandai-pandainya untuk bersiasat gitunya, berstrategi gitu. Karena kan banyak cara lah gitunya, banyak jalan gitunya ketika kita ingin mencapai suatu tujuan gitu. Nah, ibu-ibu nanti darting itulah gitunya, karena Ibu nanti darting gitunya. Karena kalau misalkan temennya kadang abi-abi ya Allah gitunya, yang tidak bisa menahan emosi mah tuh dokumen malahan gini, takut nantinya muncul bahasa Sunda mah
jadi tengah kalongan yang namanya si anak teh, padahal itu teh situasi yang orang tua pun tidak menginginkan seperti itu, tapi kan Nah, kan Buya itu ibu rumah tangga iya, pengajar juga iya. Sekarang anaknya di kelas 1 SD. Nah, menurut Buya nih, pendapat di masa pandemi belajar secara daring itu efektif atau enggak? Menurut saya itu pembelajaran daring itu kurang efektif ya, karena banyak sekali kendala-kendalanya, seperti anaknya kadang malas untuk belajar, pengennya main aja, terus waktunya juga kadang orang tuanya kadang sibuk, seperti saya sibuk mengajar anak yang lain, terus kadang anaknya suka terbengkalai juga. Kalau misalkan dari HP, pembelajaran dari HP, kadang HP-nya juga suka rebutan. Ada dari seperti tugas anak saya sama tugas anak didik saya juga terbagi-bagi gitu. Nah, kalau di sekolahnya Buya nih atau di sekolahnya Delis, apakah ada pembelajaran luring juga atau cuman daring aja? Ya, alhamdulillah di sekolah anak saya ada luringnya juga, tapi itu juga terbatas cuma 2 jam. Terus itunya waktunya di shift juga. Nah, kan kalau misalnya lagi pembelajaran daring nih, butuh HP, butuh kuota, kira-kira pas lagi pembelajaran daring fasilitas itu terpenuhi nggak? Alhamdulillah di rumah itu ada wifi, jadi bisa terpenuhi. Tapi kalau misalkan saya lagi di luar atau misalkan sayanya pergi gitu untuk mengajar, ya kadang wifi-nya nggak bisa dibawa-bawa ya, itunya wifi-nya jadi terkendala, itu harus beli kuota, harus beli kuota, harus beli pulsa juga. Nah, kalau misalnya kan Buya ngajar ya, selain ngajar Delis berarti ngajar juga anak didik yang lain. Nah, selama ngajar anak didik yang lain gitu, Delis pas waktu daring misalnya di rumah keawasi nggak? Ya paling saya ke suami kalau misalkan lagi nggak keluar, paling ke suami, ini Delis tugasnya ya ini, atau misalkan ke kakaknya juga paling juga, ini Delisnya ini tolong dibantu gitu. Misalkan saya lagi ngajar yang anak-anak yang lain, paling kayak gitu aja. Kesulitan yang paling sulit gitu pas daring ke apa? Ya paling kesulitannya kalau misalkan anaknya lagi nggak mood nih dipoto, misalkan ada harus yang dipoto nih, anaknya lagi nggak mood dipoto kan, soalnya anak saya kadang mood-moodan di fotonya tuh, kadang suka nggak mau, suka nangis, suka dia ngambek-ngambek. Nah itu kesulitan sayanya, soalnya anak saya pemalu juga. Oke teman-teman, itu dia hasil wawancara dan observasi saya selama siklus pertama ini, yaitu wawancara dan observasi kepada 3 keluarga. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil yaitu orang tua itu sebenarnya mengharapkan tatap muka di sekolah walaupun hanya sebentar, karena itu dinilai dapat membantu orang tua membimbing anak mereka dalam pembelajaran. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali bersekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.